Sekarang mengenal diri lagi. Insya Allah tak gambarnya sampai hampir selesai kerangka-kerangka umumnya. Sekarang manusia secara rohani itu didesain mulia, didesain sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin. Terus bekalnya apa? Makanya kemudian manusia itu dalam penciptaan unsurnya itu berbeda dengan makhluk yang lain. Tadi saya katakan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa manusia itu intisari kosmos. Kita itu intisari seluruh yang ada di dunia ini disimpulkan pangeran diri menungso ini. Jadi kesimpulan dunia alam raya itu sitok menungso. Mulanya menungso itu kata Jalaluddin Rumi, manusia itu sebagai pengantin dunia. Kapan menungso gak ono apa gunane dunia? Apa gunane gunung, apa gunane tanah, apa gunane perak, apa gunane emas, gak ono sing memanfaatkan. Makanya Nabi Adam sebelum dijadikan khalifah itu seluruh apa-apa yang disiapkan sakhara lakum, ditundukkan semuanya untuk Nabi Adam, untuk manusia, agar bisa dikelola dan diberdayakan. Saya katakan tadi bahwa manusia itu intisari kosmos, seluruhnya itu ada pada diri manusia. Ada 4 anasir, ada 4 unsur. Pertama, dalam diri kita itu ada unsur malaikat, ada unsur binatang, ada unsur setan, ada unsur manusia. Semuanya tumplek-blek untuk manusia. Kalau kita mengetahui ini, lagi-lagi mana? Kalau kita dari awal itu paham ini, langkah awal sampai lah jelas loh sih. Apa-apa kapan itu mana? Gambaran diri sendiri itu saumpama dari awal sampai jelas, yakin sampai itu gak tipu. Jadi malaikat itu hanya diberi akal karena itu malaikat itu tidak akan kakek pola. Tidak akan ada pembangkangan, tidak akan ada dusta, tidak akan menolak perintah itu dan lain sebagainya, enggak. Coba bayangkan seandainya hanya unsur malakut, hanya unsur akal saja yang ada pada diri kita, dunia itu terkopi, terus diri kita itu seperti apa? Ya gak kepengen apa-apa kan ya kan? Ya gak kepengen apa-apa. Ya wis lempeng menang. Lempeng, gak ono peradaban, gak ono kemajuan, gak ono ilmu pengetahuan, gak ono kersane dan lain sebagainya. Itu pertama. Saya harus ingat bahwa dalam diri kita itu ada unsur malakut yang simbolnya adalah akal. Sing ono mek bener tok, kejujuran, patuh dan lain sebagainya. Nah, diri kita itu juga ada unsur hewan yang simbolnya adalah syahwat. Jadi binatang-binatang itu tidak ada yang dipikirkan selain hanya aspek biologis, selain hanya aspek kebutuhan badannya. Mangan, minum, kelon, bersetubuh. Itu unsur hewan dalam diri kita. Jadi uniknya menungso itu ndak ngono. Menungso yang mangan arep rakus, ya kelon barang, ya ngombe barang. Sisi lain manusia sembahyang ibadah ya apa lho, hebat. Itu harus kita sadari bahwa unsur hewani yang berupa syahwat itu ada pada diri kita. Yang ketiga adalah setan. Jadi malaikat, hewan, setan itu dilebokno nang kene kabeh. Disimpulno nang manungsa. Mulane manungsa gak dewe-dewe. Jadi dilebokno kabeh nang manungsa. Mulane
duwe nafsu. Jadi kalau kita itu ingkar, kufur nikmat, goro, sombong, dan lain sebagainya, nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin kaya, dan lain sebagainya, itu pantas. Karena dalam diri kita ada unsur nafsu setan. Tapi manusia itu diberi ketiganya. Jadi manusia itu diberi ketiganya. Diberi akal, diberi syahwat, diberi nafsu. Kumpul kabeh nang manusia. Itu desainnya Tuhan. Jadi manusia itu dijadikan khalifah, didesain karena seluruh energi, seluruh anasir alam ini kumpulnya pada diri manusia. Jadi paham ya mana? Jadi manusia itu secara martabat khalifah bekali yang menurutku mau. Intisari seluruh alam ini berada pada diri kita, pada manusia. Makanya kalau kita itu sadar dari awal, iki tok lho kena kanggo urip enak. Kita misalnya diberi kelimpahan harta, kapan wis paham iki insyaallah gak seneng, gak nuruti nafsu nemen, gak berfoya-foya, gak gengsi-gengsian. Saya bertahun-tahun itu ngamati kehidupan yang ada di sekeliling saya, kehidupan diri saya sendiri, kehidupan orang lain, itu saya amati, saya renungi. Ternyata keterpurukan, bencana, susah, apa-apa dan lain sebagainya itu berangkatnya karena tidak mengenal diri sendiri dengan baik. Kalau pengenalan ini kemudian sudah jadi laku, wis ta, iku mau muncul ilham rugi. Oh jahat budek ora sampeyan enak, bahkan sampeyan itu cara dalam tanda kutip bisa menentukan arah hidup sampeyan sendiri. Karena unsur rohani itu satu, berasal dari zat yang satu dan tidak pernah mati oleh cipratane. Oleh cipratane itu mau dari zat yang maha satu juga. Mulanya terus kudu belajar tauhid asma, mulai ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam, iku arahe ron kabeh yo wajib pelajari. Itu banyak. Belajar diri sendiri itu menuntut belajar banyak hal. Gak iso sepotong-sepotong. Tapi kapan pemahamannya baik, apik, iku insyaallah wis urip wis enak. Wis. Jadi itu tadi terkait dengan kehebatan manusia dibanding dengan makhluk lain karena diberi 4 unsur atau seluruh anasir makhluk hidup itu ngumpulnya pada diri manusia. Karena itu ia bisa berdaya, ia bisa ngelola, ia bisa berilmu pengetahuan, ia punya pikiran. Itu desainnya Tuhan seperti itu. Kita itu dirancang sebagai khalifah.